Kita mulai ya, menunggu yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan bersyukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan aku sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-28. Seluruhnya disimak kitabnya, akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail, rawahu Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan, keutamaan puasa setelah Ramadan atau kemuliaan puasa setelah Ramadan, Sahrullahil Muharram, adalah ibadah puasa di bulan Muharram. Wa afdalus sholati ba'dal faridah, dan keutamaan sholat setelah sholat fardu, sholatul lail, yaitu sholat malam, rawahu Muslim. Makna hadis ini bahwa ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Dan itu bisa kita jumpai dalil tersebut pada Al-Qur'an, Quran surah At-Taubah ayat 36. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'ata hurum. Ya. Jadi sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah isna asar, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada waktu penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atal hurum, padanya terdapat 4 bulan yang mulia. Yaitu bulan apa saja? Bulan yang bergandengan adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan ini bergandengan. Jadi kita sudah melewati bulan Dzulqa'dah kemarin, sekarang sudah masuk bulan Dzulhijjah, ya. Ini sudah masuk hari ke-8 karena sudah maghrib, ya. Tadi itu 7,
Kalau sudah maghrib ini masuk ke 8. Maka 9-nya di hari Ahad nanti ya. Jadi hari Ahad itu nanti kita berpuasa ya. Jadi di hari Ahad kita berpuasa. Puasa apa? Puasa Arafah ya, atau puasa Tasu'a 9 Dzulhijjah. Nah, ketika bulan ini Allah berikan kemuliaan, maka Allah berikan pahala berlipat ganda. Jadi Allah lipatkan ganda amal-amal ibadah di bulan tersebut, di bulan Muharram ya. Kemudian ketika kita sholat pun juga dilipat gandakan. Ketika tadarus Al-Quran juga balasannya dilipat gandakan. Nah, itu karena kemuliaan bulan Muharram. Dan Muharram ini adalah awal perhitungan tahun Hijriyah. Jadi perhitungan awal tahun Hijriyah itu dimulai dari bulan Muharram ya. Kemudian wa afdhalus sholatil ba'dal farido, dan semulia-mulianya, seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholatul lail ya. Jadi banyak sholat-sholat yang Allah perintahkan ya. Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat zuhur, ada sholat duha ya, ada sholat rawatib. Nah, kemudian yang paling mulia menurut hadis ini bahwa afdhalus sholatil ba'dal farido sholatul lail. Seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi penghuni surga, orang-orang yang dijamin masuk surga itu biasa melaksanakan sholatul lail ya. Nabi, para sahabat itu biasa melaksanakan, bisa di awal waktu dan bisa di tengah waktu dan di akhir waktu, melihat kondisi tubuhnya ya. Jadi kalau kita mampu kita di awal waktu misal, nah nanti setelah pulang dari pengajian, karena nanti kalau malam khawatir tidak bisa bangun ya, kadang ketika pukul 3 itu kita masih ngantuk ya, maka boleh sholat malamnya nanti jam 9 malam ya, sampai di rumah kemudian melaksanakan sholatul lail, sholat malam. Atau mungkin karena sudah terbiasa bisa bangun di sepertiga malam terakhir ya, bisa bangun jam 3, kita laksanakan sholatul lail. Nah, memang Nabi itu lebih seringnya melaksanakan sholat malam itu di sepertiga malam yang terakhir, karena waktu itu adalah waktu yang mustajabah, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi mendengarkan doa-doa hambanya ya. Nah, ketika hambanya berdoa, ud'uni astajib lakum ya, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa kalian. Nah, maka pada saat itu betul-betul waktunya hening ya, ketika manusia tertidur, tapi ada seorang hamba yang kemudian berdoa, bermunajat, memuji, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya diijabahi. Maka kita bisa melaksanakan sholat malam sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi jangan sampai kemudian merasa terpaksa ya, tidak. Tapi bagaimana kita mengatur waktunya, karena waktunya itu sangat panjang ya. Sholat malam itu kan bisa dilaksanakan mulai pukul 7 ya, karena setelah sholat isya sampai menjelang sholat fajar, sebelum sholat subuh ya, diperkirakan sampai dengan pukul 4 pagi ya. Waktunya sangat panjang, maka kita punya waktu untuk bisa mengatur, untuk bisa melaksanakan sholat malam.
Jumlah rakaatnya berapa? Ya, biasa Nabi itu 2 rakaat sholat ringan, ya. Khafifatain, 2 rakaat ringan, baru kemudian 4-4-3, ya. Suatu ketika Nabi juga 2-2-2-2-3, ya. Jadi menyesuaikan, artinya semuanya berdasarkan dalil. Yang terpenting bahwa bagaimana kita bisa melaksanakan sholat malam, ya. Kalaupun belum mampu 11 rakaat, ya, bisa melaksanakan 4 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Masih belum mampu, ya, minimal witir 3 rakaat, ya. Jadi Islam itu ringan, tapi kemudian jangan sampai kemudian kita mencari keringanan-keringanan yang sudah ada. Artinya sunnah saja ditinggalkan nggak berdosa. Tidak demikian. Tapi seorang mukmin bagaimana ketika itu ibadah sunnah, maka dia bersegera untuk bisa melaksanakan semampu kita. Artinya semaksimal mungkin tubuh kita, kekuatan kita, ya. Kalau mampunya 11 rakaat maksimal, ya kita laksanakan 11 rakaat. Kalau mampunya 9, ya kita laksanakan 9 rakaat sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Tapi jangan sampai kemudian tidak melaksanakan sama sekali. Demikian materi hadis pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan, memuliakan bulan Muharram dengan berbagai macam aktivitas amal soleh kita. Di antaranya itu di dalamnya ada puasa Muharram, dan kemudian kita juga bisa melaksanakan, setelah kita sempurnakan sholat 5 waktu, kita melaksanakan sholatul faridoh, yaitu sholatul lail, sholatul ba'dal faridoh, sholatul lail. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, keimanan, ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dicatat sebagai hambanya yang diridhoi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang husnul khotimah. Marilah kita tutup dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam nun wal qalam wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.